والقضية أتمم معايا حياتي تبقى لي مليون تشهد عن يسوع وهو المليك هو ده إلهي الأبدي. Mari kita berapologet. Penyesakan akan kami bongkar saat ini juga di Solat Bentuk Apologet. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Bersama Pak Bombong dan kawan-kawan, Solat B2 Apologet. Dukung terus channel Solat B2 Apologet dengan cara like, share, dan subscribe. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Jangan lupa dengan cara like, share, dan subscribe Solat B2 Apologet. Solat B2 Apologet, dukung terus. Udah ada Pak ini sudah menunggu. Selamat malam, shalom Pak Ibnu Kalam. Salam. Ya, salam Pak, salam. Ya, ante kama. Baik. Baik. Okay. Haleluya. Kemarin, ya puji Tuhan. Kemarin saya lihat Pak Ibnu, kenapa paling sangat tidak senang ya di dalam kemarin diskusi sama itu Celebes, siapa? Ya, saya dikeroyok di situ. Iyo, saya nonton, tidak baik sekali caranya diskusi. Tidak bisa menjawab karena mereka kalah, mereka tidak bisa. Saya lihat mereka nggak bisa menjawab. Pak Ibnu Kalam pertanyaan sampai Pak Ibnu bilang, coba cari yang punya ilmu dulu. Benar itu. Ya. Deng, saya lihat mereka bukan tidak mau dialog, tapi mereka hanya modal suara besar. Iya. Nah itu yang saya lihat, bukan apa ya, kan kita mendapatkan hidayah atau kita mendapatkan jamahan Tuhan karena itu Tuhan sendiri. Bukan kita bilang kita hebat, ini orang hebat. Macam saya memang dari Kristen kecil, tapi kan saya tidak mengenal Tuhan. Nanti setelah saya dijamah, Tuhan memang mau pakai saya ya, saya langsung ya menerima Tuhan dan saya lakukan. Saya lihat kemarin Pak Ibnu, diserbu betul-betul ya. Sampai tuduh-tuduh Pak Ibnu bagaimana pokoknya sembarang tonji kan dia sudah katakan sembarang tonji. Banyak kata-kata yang kasar itu, tapi saya coba sabar. Iya, maksudnya kata-katanya yang tidak layak lah dalam diskusi. Tidak baik. Seharusnya mereka itu memposisikan diri sebagai anak muda kan kita punya adat istiadat orang Sulawesi kan. Tonji gitu. Ya. Orang Sulawesi tidak begitu, maksudnya ya kita boleh berdebat, bolehlah lain persepsi atau lain apa namanya kan ya, lain apa pendapat toh. Tapi jangan sampai sudah lari menyerang terlalu ke pribadi lagi apalagi. Ya, itu yang saya sayangkan itu. Ya itu sudah lari ke pribadi. Nah, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Memang saya ternyata itu setelah saya di situ saya temukan bahwa Pak Ustaz Suma itu masih mendendam dengan saya. Saya kan dulu pernah menjelaskan itu sesuatu ajaran Islam itu, terus saya suruh itu Ustaz Suma
kau cium tanganku, ternyata itu yang masih diingat. Ada video itu di mana saya berdebat dengan Suma, sudah video lama itu, saya bilang, kau cium dulu Iya, tanganku baru saya kasih tahu kamu. iya, 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 iya. Betul itu Pak Ustadz. Jadi Ternyata memang masih marah sampai sekarang. nah itu yang kalau kita di Kristen dilarang. Kan ditulis Ya, dalam Mazmur kita boleh marah, tapi jangan marah sampai besok, ya toh? ya mendendam, dia mendendam. Ya, kita juga orang Sulawesi, kita dikasih tahu sama nenek-nenek kita juga jangan begitu. Iya kan? Ya, ya. Iya. Biasanya Ada yang orang tua saja itu yang ngomong kasar kepada anak-anak muda. ya. Mm-mm. Misalnya Ini ke Michael, memang ini, ke Michael. Tapi kalau kita anak-anak ke Mikey, iya, berbeda. Mike, ya. Ke Mikey. Ini itu nih. Tapi kalau orang dewasa biasa kepada anak-anak, lah ke Michael, kemana Iya, kau? iya. Ada perbedaan antara bahasa orang tua dengan bahasa anak muda, Anak-anak. anak-anak. Iya. Tapi ternyata di situ tidak diterapkan. Itu nih. Memang Ya, makanya jadi di ruangan itu saya tetap mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan, itu yang paling mereka tidak suka. ya Jadi memang sebenarnya dia Tuhan. jadi mereka itu ingin supaya saya berhenti, kayaknya seperti itu, ingin saya supaya jangan saya mengakui Yesus itu Tuhan, begitu. Jangan kau anukan itu, ajarkan Yesus itu Tuhan. Iya, iya. Itulah karena kebencian mereka toh. Iya, padahal itu tidak, yang saya baru saja buat video ini, siapa yang tidak percaya kepada Alkitab, dia tersesat sejauhnya. Ada ayatnya dalam Alkitab, Al-Quran. Iya. Iya. Kalau orang Islam itu tidak percaya Ayat kepada berapa Alkitab, Pak Ibnu? Biar kita buka. Ayat berapa? iya, ayat, tunggu dulu saya. Iya, biar kita saling ini toh, saling belajar. Iya. Mana sampai gua gitu. Mantap itu Pak Ibnu. Anissa, Sekali-sekali Pak Ibnu masuk coba, ke sini kan. Iya, itu dulu. Coba saya mau kasih tahu. Pendukung coba ini saya cari ini dulu supaya teman-teman mereka subscribe Pak Ibnu Kalam punya channel, Pak ya. Kita saling mendukung sabar. Pak Ibnu Kalam. Nah, ada lagi ayatnya ini. Ya, Pak Ibnu kasih ayatnya ntar ya. Nanti Ya, saya dulu saya cari lagi ayatnya. dulu saya channel Solat ABM 2. Oke, teman-teman. Tolong di subscribe. Ini channelnya Pak Ibnu Kalam. Beliau ini seorang muslim tapi dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggal kapan saja kita mau mau baptis. Nanti rencana nanti Pak Ibnu bilang Pak Bomom yang ke Sulawesi baru baptis Pak Ibnu. Semua teman-teman berdoa ya. Karena Pak Ibnu ini tinggal di jamaah Tuhan saja. Tinggal sudah jamaah, tinggal ini saja, tinggal mau kapan dia Tinggal selangkah lagi. tinggal selangkah lagi. Satu langkah. Kita bantu Ya, dalam tinggal doa. satu. Karena Pak Ibnu ini kita sudah doakan, tinggal selangkah lagi. Ya, kita bantu dalam doa. Tolong subscribe. Ini channelnya Pak Ibnu Kalam. Dan Pak Ibnu ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pak Ibnu sudah semakin belajar Alkitab. Kita bantu dalam doa karena bukan karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 bukan karena perkataan tapi karena ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, teman-teman semua tolong subscribe Ibnu Kalam biar kita bisa teman-teman anak-anak Tuhan juga bisa komentar, ingatkan Pak Ibnu pada waktu dia menyampaikan. Coba kita lihat videonya ya. Yang tadi ya, Allah serupa bukan serupa kamu. Yang mana ya? Yang mana Pak Ibnu? Yang tadi baru ini. Video mana Pak Ibnu? Yang mana Pak Ibnu nih? Teori menurut Ibnu Kalam mana? Yang kapan tadi Pak Ibnu? Pak Ibnu? Masih belum di itu di YouTube. Kan biasanya YouTube itu dia periksa dulu itu video baru dimasukkan di channelnya. Ya, biasanya begitu. Iya. Okay. Mungkin baru besok baru bisa muncul. Oke, ya. Baru Pak Ibnu ini ayat berapa yang Pak Ibnu baca? Ya, sementara saya anukan ini, saya carikan nomor ayatnya.
Tentang apa Pak Ibnu? Tentang apa? Orang Islam yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Alkitab, itu termasuk tersesat. Jadi Pak Gugat tahu kah? Al-Quran, Pak Gugat. Iya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan kalau kamu tidak percaya kepada Alkitab, itu kamu tersesat. Kayaknya tahu Injil deh. dengan Injil dan Zabur ya? Apa? Injil dan Bagaimana, Zabur atau kitab? Injil atau Zabur atau kitab? Kitab. Tidak, kan itu Alkitab kan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada waktu itu kan. Kan Alkitab tidak berubah-ubah. Ya. Kan tidak ada kitab lain. Kan, begini, iya, kan tidak ada kitab lain selain Alkitab yang modelnya seperti sekarang. Benar. Kayak yang kita baca ini kan versi berbahasa Indonesia saja, terjemahan. Iya, betul. Nah, kalau di Arab itu waktu Nabi Muhammad hidup, ya versi berbahasa Arab. Ya. Saya buka yang versi berbahasa Arab itu ya memang banyak namanya Muhammad di situ. Tapi kalau di versi yang lain kan tidak. Iya. Ya. Kamu kan tahu ayat nggak ayatnya? Yang Pak Ibnu bilang. Apa surat Al-Baqarah ayat 4, Pak? Apa surat Al-Baqarah ayat 4? Pak Ibnu. Bukan. Ayat 4, bukan. Sebentar saya carikan ini. Adanya di mana? Di Al-Imran. Coba dibuka di surah An-Nisa, surat Quran surat 4 136. Surah apa itu? 136. Surat keempat ayat 136. Surah 4 136. Oh, ini. Ya, itu nanti berhubungan dengan surah Al-Baqarah ayat 4. Kan di Al-Baqarah itu jelas, baru dibuka Al-Quran itu kan orang Islam sudah diperintahkan untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Yang menjadi masalah sekarang kan banyak ulama mempelajari kitab-kitab sesudah Al-Quran. Itu melawan Al-Quran. Oh gitu ya, iya. Iya. Mungkin yang ini Pak, coba di layar Pak. ini. Surah keempat ayat 136. Ya itu Pak, di layar. Wahai orang-orang yang beriman gitu. Ya. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, kan jelas tegas di situ. Sebelumnya. Oh iya. Sebelumnya benar-benar. Ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Wah, ini bagus sekali ayatnya ini, Pak. Bagus sekali ayatnya nih. Ini harus orang Zuma ini harus tahu ayat ini. Ini aduh ini Anisanya. Makanya kan sudah pernah saya katakan, kalau saya menjelaskan ayat, bisa-bisa banyak orang Islam masuk Kristen. Oh iya ya. 136 ya. Saya baru tahu ini. Oh ini. Wah, ini banyak yang bertobat. Dan bukan hanya itu kan di Al-Baqarah ayat 4 juga begitu bunyinya. Orang yang beriman itu, yang masuk kategori beriman itu orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Sama di Al-Baqarah ayat 4. Jadi begitu ya Pak Ibnu ya. Jadi Pak Bomo berbaca nih. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan itu kan ayat itu ditujukan kepada orang Islam ya. Ya. Dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Berarti Alkitab. Ya kan? Alkitab. Ya. Barang siapa yang kafir yang sekarang ini ya, yang di zaman Nabi Muhammad itu seperti yang kita lihat ini sekarang. Iya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Oh, berarti kalau orang yang tidak mengakui, berarti mereka orang sesat ya? Iyalah. Oh, pantasan. Mereka sesat, bilang Pak Ibnu yang sesat. Kemarin mereka bilang Pak Ibnu sesat, berarti mereka yang sesat. Makanya saya pindah dari Ahli Sunnah wal Jamaah ke Mu'tazilah.
Oh, Iya. mantap begitu Pak Ibnu. Saya baru baca ini ayat ini. Saya tidak tahu. Benar, benar, benar. Pak Ibnu bagus benar Pak. Terus ayat mana lagi Pak Ibnu? Yang Pak Ibnu yang kemarin Al-Ba gincas. Coba ayat berapa? eh, Al-Baqarah? Quran surat 2 ayat 4. Oh, Quran 2 ya. Quran surat 2 ayat 4. Sebentar, sebentar. 2 ya. Nah, Itu Pak. nah, Di layar. apa? Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Oh, berarti ini baku sinkron dengan ayat yang tadi ya, surat Ya, An-Nisa bagus sinkron 136 didukung. ya. Nah, Toleransinya ya, saling mendukung ya. ya, ya. Berarti kitab sebelumnya itu kan benar kan? Iya. Tapi kenapa Suma bilang kitab yang sebelumnya itu sudah dirubah-rubah? Hanya dia tidak membaca asbabun nusul terkait dengan tuduhan Al-Quran dipalsukan begitu. Al-Quran kan di dalam ada ayatnya orang Kristen itu oknum itu. Iya, Itu asbabun kalau nusulnya memang begini, masalah ada orang Yahudi yang anaknya berzina, terus datang ke Nabi Muhammad. Orang Yahudi itu mengatakan, tidak ada hukum rajam di Taurat. Begitu. iya, Karena iya, Nabi iya. Muhammad tidak tahu membaca menulis, kan dia tidak bisa baca itu buku. Ya yang itu Pak, yang akhirnya Nabi Muhammad tuh bersumpah itu ya di atas kitab Taurat itu Pak ya. Ya, Oh, Ya itu kan. begini. Jadi pada waktu orang Yahudi itu mengatakan, tidak ada di kitabku orang berzina itu dirajam. Nah, turunlah ayat bahwa orang itu memalsukan Taurat. Begitu maksudnya. Itulah ayat itu yang dipakai oleh kalangan Islam untuk mengatakan Alkitab dipalsukan. Tidak begitu maksudnya. Yang surah 2 ayat 78 itu ya? Ya, saya lupa di ayat keberapa itu terjadinya peristiwa adanya seorang non Muslim yang datang kepada Nabi. Kan pada waktu itu Nabi Muhammad kan sudah menjadi penguasa. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran hukum, ya dibawa kepada Nabi kan. Kan dia menguasai orang Kristen, menguasai orang Islam menguasai orang Yahudi dan Nasrani. Iya, dan mantap yang Pak Ibnu. paling penting itu yang ayat yang di dalam Al-Quran itu mengatakan Allah berbicara langsung kepada Musa. Sedangkan di Alkitab kan YHWH berbicara langsung kepada Musa. Secara tidak langsung Yod-Heh-Vaveh. Allah Subhanahu wa Ya. taala itu sama dengan YHWH. Tapi Pak Ibnu, ada yang saya mau bicara, boleh? Ya, silakan. Begini Pak Ibnu, mungkin Pak Ibnu bisa sebagai bahan renungan. Saya tidak bisa memaksakan keimanannya Pak Ibnu, karena kalau kita baca dalam kitab Taurat, itu dalam kitab Bilangan 12 ayat 6, itu Tuhan Yod-Heh-Vaveh memberikan firman-Nya kepada nabi-nabi, langsung kepada nabi. Ya, betul, langsung itu. Tidak pernah kepada malaikat. Karena di dalam kitab Amos 3 ayat 7, firman Tuhan hanya diberikan kepada nabi. Dan itu diperkuat oleh kitab Hosea. Hosea 12 ayat 11. Hosea juga mengatakan, jadi memang semua nabi diberikan firman Tuhan memang melalui langsung kepada Allah. Cuma yang saya bingung sampai sekarang kan kalau di ajarannya Muslim kan melalui malaikat. Ya, melalui Jibril. Jibril. Nah, Jibril itu juga kan perkataan dari Waroka. Betul nggak? Kalau tentunya kalau menurut di Islam, Jibril dari Allah. Jibril dari Allah. Begini, kalau dalam Islam itu si Waroka itu bilangnya Namus Pak, bukannya Jibril. Oh, Namus itu di Sahih Bukhari nomor 3. Ya, betul. Nah, kalau yang Pak Ibnu cerita tadi itu di Abu Daud 3859, Pak.
Yang soal dirajam itu kan. Ya, ya, ya. Ini nih. Di sini, Sebab Pak. itu sudah lama juga saya baca itu, jadi saya tidak ingat lagi di hari Ini apa? mana ini. Ini Pak, ini di Sunan Abu Daud 3859. Ya, dirajamnya 2 orang Yahudi. Itu Pak, Ya, ya. ya kan? Nah, ini ceritanya telah menceritakan beberapa orang Yahudi datang dan mengundang Rasulullah untuk hadir di Kuf, tempat dekat Madinah. Ya kan? Lalu beliau mendatangi mereka di tempat yang biasa mereka gunakan untuk mengaji. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, seorang laki-laki di antara kami berzina dengan Abu seorang Qasim wanita." itu Nabi Muhammad. Kalau Abu Qasim itu Ya. Nabi Muhammad. Ya. Oh, begitu betul. Pak ya? Ya. Ya, aslinya Kan namanya ada Abul Qasim. anaknya itu, ada anaknya Nabi Muhammad itu namanya Abu Qasim. Oh, jadi Abu Qasim jadi nama aslinya. Jadi biasanya orang-orang non Muslim itu memanggilnya dengan Abu Qasim. Kan dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad itu Nabi kan. Sebagian orang. Oh, berarti namanya Nabi Muhammad ini Abu Qasim. Abu Qasim. Oh, Jadi saya kalau baru tahu. non Muslim pada waktu itu yang tidak terlalu percaya kepada Nabi Muhammad, dia panggil, "Hei Abu Qasim." Iya, Nah. betul. Iya, betul, iya, betul. iya. Iya. Abu Qasim. Oke, saya lanjut ya. Kalau Ya, Katem Pak Ibnu, Katem Katem itu sepupunya Nabi. Lain Bersaudara Gus. dengan Ibnu Abbas, Iya. Abdullah bin Abbas. Katem. Mereka Sebentar ya. lantas gini. Sebentar teman-teman. Berita pengumuman untuk saudara-saudara yang terkasih yang nonton ada di Papua Barat. Untuk orang-orang teman-teman semua anak Tuhan yang ada di Papua Barat, khususnya di Manokwari, jangan keluar malam. Ya. Karena kasus kemarin mereka ada turun di kota Manokwari, ada informasi, jadi tolong jangan keluar malam. Jangan pergi ke tempat daerah yang jauh-jauh, ya. Informasi, ya. Jangan ya, karena mereka lagi dikejar, jadi jangan yang kemarin ya melakukan itu, tolong, saya tidak bisa kasih tahu apa, tolong yang di Manokwari, Papua Barat, tolong tinggal di rumah saja, jangan keluar-keluar malam ya. Ingat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, lanjut. Informasi aja. Silakan. Ya, oke Pak. Jadi ini ceritanya ya minta hukum ya Pak ya. Maka tetapkanlah hukum bagi mereka. Mereka lantas memberi bantal Rasulullah untuk digunakan duduk. Beliau pun duduk. Kemudian beliau diminta diambilkan Taurat. Diambilkan Taurat, Pak. Ya. Naskah Taurat itu lalu diberikan kepada beliau. Beliau menarik bantal yang didudukinya dan meletakkan Taurat tersebut di atasnya. Ya, memuliakan Taurat. Ini sangat memuliakan dia ceritanya nih Pak. Ya. Seraya bersabda, "Aku beriman kepadamu dan kepada Zat yang menurunkanmu." Setelah itu beliau bersabda, "Hadirkanlah kepadaku orang yang paling paham di antara kalian." Nah, lalu hadirkanlah seorang pemuda, lalu ia menyebutkan kisah rajam sebagaimana hadis Malik dari Nafi. Ya. Ya, jadi Tauratnya Kan itu ditaruh di atas bantal, gitu. sudah biasa itu umum Pak, itu biasa kalau orang bersalah itu kan menghindar dari hukuman. Iya. Ya. Iya, bilangnya nggak ada. Misalnya orang nggak ada. mencuri, saya tidak mencuri. Iya. Karena hukum rajam itu kan berat sekali. Berat emang Pak. Aduh, Ya, berat. berat sekali itu emang. Ya, Ditimpuk pakai batu begitulah. sampai mati kan. Jadi dari hadis itu saja sudah diakui bahwa Nabi Muhammad itu percaya kepada Taurat. Dia tidak berani mengatakan Taurat itu palsu. Tidak berani. Iya, makanya. Iya. Betul Pak Ibnu, ya betul. Begini Pak Ibnu, sebenarnya kalau kita mau belajar, memang kita iman sih iman. Tapi kan kita perlu belajar diskusikan dengan cara baik-baik. Betul nggak Pak Ibnu? Iya, betul sekali. Jangan kita memaksakan iman orang, jangan kita menghina iman orang. Biarlah kita belajar, ya kan? Ya. Biarlah nanti netizen yang menilai. Ante kamma. Oh, jadi gitu? Iya. Ya, kalau saya kan sisa satu langkah lagi. saya biasa Benar. saya biasa Amin. berpikir, pindah aja. Jangan dulu. Jadi gini Pak Ibnu, memang begini Pak Ibnu. Memang keselamatan tidak ada dalam nama Tuhan Yesus, karena
yang diberikan kunci kerajaan surga itu kan Petrus, betulkah tidak? Dalam Matius 16 ayat 18 kan? Kan Tuhan Yesus bilang, hari ini kuberikan kau kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Nah, jadi Petrus mengatakan bertobatlah dan dirimu, serahkan dirimu dibaptis. Jadi tinggal satu langkah saja Pak Ibnu tinggal dibaptis. Sudah tercatat karena Yesus berkata dalam ini, Yesus sendiri yang berkata Pak Ibnu. Mungkin Pak Ibnu lihat saya kasih ayat. Ini kata Yesus. Atau kita lihat saja ini kata Yesus. Saya berpegang kepada Yohanes itu, dia datang membaptis roh. Iya. Makanya ini kata Yesus, sebentar, kata Yesus. Ini Yesus sendiri yang bicara, bukan Yohanes. Yesus sendiri yang bicara. Ya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Nah ini. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nama kita terdaftar kalau kita sudah. Amin. Nah, nama kita terdaftar Pak Ibnu. Kalau kita sudah melakukan yang ini Pak Ibnu. Nah ini. Ini Pak. Ini kata Yesus sendiri loh. Nah ini. Sebentar. Saya buka di Matius saja. Ini kata Yesus. Matius, Lukas, saya buka Matius ya. Matius 26 ayat 28. Ini Pak. Nah ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Nah, kata perjanjian ini nanti kita buka dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dan kitab Keluaran 24 ayat 8. Nanti kita buka di perjanjian lama. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, makanya Yesus katakan dalam Lukas, karena dia nih ayatnya dia saling ini Pak itu saling di mana yang belum lengkap ayat lain yang melengkapi gitu loh, saling menunjang. Lukas ya ini Pak. Nah, lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Nah, perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, jadi Pak Ibnu, orang Kristen itu bukan hanya dibaptis, tapi harus melakukan perjamuan. Namanya perjamuan kudus. Jadi harus Pak Ibnu, harus lakukan. Ya, begini, perjamuan kudus itu dilaksanakan di mana dan bagaimana caranya? Perjamuan kudus itu dilakukan di gereja oleh pendeta hamba Tuhan berdoa. Karena ini dilakukan. Jadi begini Pak, ya Pak Ibnu sebentar Pak Ibnu ya. Perjamuan kudus itu memang Tuhan Yesus lakukan. Untuk apa? Karena dalam perjanjian lama kan kita orang Kristen, Yesus kan sudah korbankan dirinya, dagingannya. Nah karena di perjanjian lama, ini saya buka perjanjian lama, cuma Pak Ibnu bisa ini ya belajar. Nah ini perjanjian lama kita buka dalam kitab Keluaran. Nah, ini. Keluaran 24. Ini pertama, Keluaran 24 ayat yang ke-8. Nah, ini. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Jadi makanya perjanjian lama itu mereka korbankan domba khusus dalam kitab Imamat ya. Ini Pak, Imamat contohnya ini Pak. Imamat 4 ayat 22 kan? Apa ya? Ini Pak. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikian harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Memang dalam perjanjian lama zamannya Musa, itu semua melakukan pengampunan dosa dengan cara potong lembu. Makanya di ayat 20 dan 20, ya dengan 26 juga dikatakan sini. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah. Seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam ini contoh kayak sekarang tuh hamba Tuhan. Mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya sehingga ia menerima pengampunan. Nah, itu perjanjian lama. Nah, terus kemudian
Kita lihat dalam Keluaran 12. Ini waktu di Mesir, ini waktu mereka keluar ini. Nah, lalu Musa mengambil semua tua-tua Israel seluruh berkata kepada mereka, pergilah ambil kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Nah, anak domba Paskah ini Pak Ibnu, ini adalah tipenya. Jadi anak domba Paskah ini untuk pengorbanan itu, untuk pengampunan dosa. Nah, ini tipenya, dan antitipenya yaitu Yesus. Makanya waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang, ini Yohanes Pembaptis, dia melihat Yesus datang, dan dia berkata langsung pada waktu Yesus dia langsung dilihat nih. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah ini. Makanya Yohanes lihat Yesus. Itulah Yesus sebagai domba Paskah itu. Nah, makanya di dalam Yohanes 1 ayat Yohanes 3. Yohanes 3 Nah ini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Murka Allah. Amin. Jadi siapa yang tidak melihat Yesus, dia akan kena murka Allah. Dan dia memang harus melakukan perjamuan. Makanya perjanjian baru yang tadi, Pak Ibnu, kita buka di dalam kitab Yeremia. Nah ini. Yeremia 31. Inilah perjanjian barunya. Sudah dinubuatkan Pak. Nah ini. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Yang tadi Pak Ibnu kita baca. Meskipun aku menjadi Tuhan, ini Tuhan. Jadi Yesus kan berkata dia adalah Tuhan kan. Nah di sinilah Allah berkata, aku akan menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, mengingat dosa mereka dari apa Pak Ibnu? Karena mereka sudah diampuni oleh Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi sudah tidak ada lagi karena sudah mendapatkan kasih karunia, begitu Pak Ibnu. Jadi Yesus yang menebus dosa kita. Jadi segala dosa itu sudah ditebus di atas kayu salib. Jadi tidak ada lagi mau pengorbanan, nggak ada, cukup. Jadi yang harusnya kita lakukan harus memang yang orang Kristen mau ikut Yesus, harus Yesus perintahkan setiap tahun ada yang 4 kali, ada yang 5 kali melakukan perjamuan kudus. Tuh. Jadi memang harus ada sakramen itu namanya perjamuan kudus. Itu perlu Pak Ibnu. Kalau tidak, bukan jadi pengikut Kristus. Karena kalau kita tidak melakukan perjamuan, terus tidak tidak ikut pemuritan meskipun sudah dibaptis. Kalau tidak ikut pemuritan, tidak bisa ikut perjamuan kudus. Tidak sembarang. Itu syarat yang sangat berat Pak Ibnu. Perjamuan kudus. Dan itu harus dilakukan. Karena mana Pak Ibnu yang benar ini? Ada 2 ini. Yang mana Pak Ibnu? Pak Ibnu? Oh, yang mana suaranya? Ya, saya. Apa gugat? Saya. Siapa yang satu? Iya, kok bisa ada 2? Bisa ada 2, Pak. Kamu tinggi 2 itu. Itulah canggihnya teknologi, aduh. Iya, bisa 2 ya. Itu, saya heran juga kenapa bisa 2.
Jadi begitu Pak, itu memang kalau mau jadi pengikut Kristus memang harus ikut perjamuan. Itu harus. Perjamuan kudus. Ya Jadi kalau apa-apa orang saja mau, di perjamuan itu. Saya belum paham itu masalah perjamuan itu. ini contohnya ya. Jadi Tidak, maksud semua saya rasul, apakah orang harus dibaptis? Misalnya saya, apakah saya boleh ke perjamuan atau tidak? ya itu makanya saya kasih 7 ayat dulu. Ini saya kasih 7 ayat dulu. Ya. Oh, Saya kasih 7 ayat dulu. Ya. Jangan saya bicara nanti Pak Inu bilang itu karang-karangnya Pak Bobo. Tidak bisa, jadi saya harus bicara pakai ayat. Nah ini. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memang harus diperingatkan. Yesus katakan harus peringatkan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan. Cawan ini adalah murka Bapak, Pak Ibnu. Cawan ini adalah murka Allah. Makanya Yesus berkata, ya Bapak, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Makanya cawan yang anggur itu merupakan suatu peringatan. Makanya ada anggur, istilahnya darah itu, anggur apa dalam cawan itu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Nah, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, perbuatlah peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, nah ini Pak Ibu. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Begitu Pak Ibu. Jadi caranya itu Pak Ibu memang harus dibaptis dulu. Dibaptis, setelah dibaptis tompang tangan. Ada orang dibaptis tidak ditompang tangan, tidak ada Roh Kudus. Ada ayatnya Pak. Harus dibaptis, ada di 1 Korintus, Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Jadi harus memang dibaptis, hamba Tuhan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baru itu Roh Kudus langsung turun. Nanti Tuhan Yesus yang langsung yang bukan pendeta yang kasih. Nah, itu namanya baptisan Roh Kudus. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Setelah baptisan tompang tangan, langsung Tuhan sendiri yang baptis, langsung Tuhan yang berikan Roh Kudus. Itu ayatnya di ini Efesus 1, itu yang Paulus jelaskan di Efesus 1 ayat 13 dan 14 Pak Ibnu. Nanti kita baca. Nah, makanya pada waktu Pak Ibnu mengaku dan mulut toh Yesus adalah Tuhan. Kan Pak Ibnu sudah mengaku. Kan sudah, sudah. Nah, tinggal pada waktu itu nanti hamba Tuhan, karena tanpa hamba Tuhan tompang tangan di Pak Ibnu, Roh Kudus tidak akan bisa datang. Karena kami ini adalah wakil Tuhan. Kami yang harus, seperti yang tadi dalam kitab imamat. Jadi hamba Tuhan itu harus menumpang tangan. Baru Pak Ibnu menerima, pas dibaptis, dibersihkan. Jadi makanya Paulus katakan dalam Roma 6 ayat 3 ini. Ya. Dalam Roma 6. Nah ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi begitu Pak Ibnu. Jadi kalau kita sudah dibaptis, barulah kita langsung setelah baptis pemuritan. Tapi Pak Ibnu kan sudah belajar Alkitab banyak, sudah pemuritan, sudah belajar toh. Yeah. Tapi bisa juga kalau umpamanya Pak Ibnu mau
belajar sama Pak Bombom, bertanya, Pak Bombom ajarkan tentang Alkitab. Saya tidak memaksakan. Pak Ibnu bertanya, saya akan jawab. Pak Ibnu belajar. Nah, nanti kalau Pak Ibnu mau ya siap. Ke gereja itu harus, Pak. Orang tidak bisa sah kalau tidak, karena nanti itu ada dalam kitab Wahyu. Itu ada namanya minyak adalah lambang Roh Kudus, minyak. Minyak adalah lambang Roh Kudus, sedangkan anggur adalah lambang darah Yesus. Jadi siapa yang tidak melakukan perjamuan belum menjadi pengikut Kristus. Itu syaratnya, Pak. Kalau Pak Ibnu sudah baptis, bukan masalah baptis, tapi sudah melakukan perjamuan kudus, itu sudah sah. Dan itu hari itu juga langsung. Nah, ini ayatnya. Ini, Pak. Tidak ada namanya tidak ada namanya penghakiman lagi, Pak Ibnu. Kalau sudah minum darah Yesus sudah perjamuan sudah. Ini, Pak. Ini ayat, Pak. Ini ayat pegangan hidup bagi orang Kristen. Ini Petrus yang diberikan kunci kerajaan sorga. Jadi kita ini orang Kristen sudah punya kunci seret, Pak, di sorga. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Nah itu, Pak. Kalau kita melakukan apa yang semua diperintahkan Tuhan, kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh, hak yang penuh, untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itu, Pak. Jadi saya jadi hamba Tuhan juga karena saya dijamah, Pak. Amin, Pak Ibnu. Amin, amin. Amin, amin. Percaya, Pak Ibnu. Pada waktu Pak Ibnu, jangan ragu. Nanti begini, Pak Ibnu. Sekarang Pak Ibnu kan merasa ini. Nanti Pak Ibnu pada waktu nanti, Pak Ibnu mungkin besok bilang, Pak Bombom, saya ingin dibaptis. Malam hari ini, Pak Ibnu coba berdoa. Saya tidak bisa memaksakan. Saya tidak bisa. Saya sudah biasa berdoa. Saya sudah biasa berdoa. Iya. Maksudnya begini, berbeda. Nanti Pak Ibnu coba nanti ikut Pak Bombom, berdoanya begini. Tuhan Yesus, saya sudah percaya. Tapi saya ingin lagi Tuhan. Tuhan berikanlah kepada saya apa yang harus saya lakukan. Amin. Karena saya sudah mengenal Engkau Tuhan. Tapi saya sampai sekarang ada keganjilan yang saya belum pahami. Tuhan tolong, buka selubung yang tertutup dalam hati saya, Tuhan. Saya ingin diselamatkan. Saya ingin diselamatkan. Amin, amin. Tuhan, ya. Harus Pak Ibnu berdoa. Tuhan, saya ingin diselamatkan. Belum perlu menangis. Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia 33 ayat 3, kita harus berseru. Karena dalam Nahum 1 ayat 7, Tuhan adalah tempat pengungsian bagi siapa yang mencari Dia. Nahum 1 ayat 7. Yesaya 55 ayat 6. Di mana kita mau temui Tuhan, Tuhan berkenan ingin ditemui. Pak Ibnu berdoa, Pak Bombom berdoa selalu angkat buka tangan. Berdoa sambil menangis, Tuhan, saya ingin diselamatkan. Apa yang dikatakan hambamu, Pak Bombom, kalau memang benar Tuhan, berikanlah saya petunjuk, penglihatan, kerahkan hati saya, buka selubung hati ini, biarlah saya bisa mengenal apa yang saya lakukan. Tuhan, saya ingin diselamatkan. Sayang saya, Tuhan. Pasti Pak Ibnu akan dibuka. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 40. Katekisasi Pak Ibnu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itulah, Pak. Jadi tidak akan mungkin ada seorang yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak Tuhan sendiri yang memilih. Karena Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Sekarang ini, lihat ini undangan toh, undangan tak toh. Biasa kalau kita pergi pesta kawin,
Nah, umpama ini aja Ya. anakku mau kawin. Saya kasih undangan. Tertera kepada Pak Ibnu Kalam, undangan nih. Datang nih nama. Datang nih hotel Makassar ji. Datang nih jam berapa? Jam 8 malam. Pamannya tuh undangan. Saya kasih undangan Pak Ibnu. Nah, Pak Ibnu lihat undangannya. Siapa yang anaknya kawin ini? Oh, Pak Bombom. Oh, di hotel Makassar. Oh iya. Jam berapa? Jam 8 malam. Malas bisa pergi. Sudah makan kenyang, capek nih. Itu. Kalau tidak mau datang, ya undangan sudah dikasih sekarang Pak Ibnu. Tinggal Pak Ibnu mau datang atau tidak. Nah, kata datang itu Pak Ibnu datang ke gereja. Kami, hamba Tuhan, kami datang untuk tinggal metrekan saja. Pak Ibnu ini sudah tinggal dimetrekan. Bukan mau percaya Tuhan Yesus, tidak. Pak Ibnu sudah percaya. Cuma mau dimetrekan. Istilahnya apa anak-anak di legalisir Ji. Legalisir. Tuh gitu. Nah, kalau sudah dilegalisir, berarti sudah bisa. Setelah itu nanti dari gereja, baru kasih bisa ikut perjamuan tidak. Nanti kan ada hamba Tuhan di gereja sana. Nah, kalau Pak Bombom sudah bisa nih karena Pak Bombom lihat Pak Ibnu sudah belajar, sudah tahu sih namanya sudah tahu namanya firman Tuhan, sudah belajar banyak. Sudah tidak apa-apa, tinggal langsung ikut perjamuan kudus, sudah langsung pengurusan. Tinggal baptis, tinggal disahkan saja, dimeteraikan. Karena firman Tuhan katakan di dalam ini Pak Ibnu nih. Nah, ini rangkuman dari semua. Efesus ini. Efesus 1 ayat 13. Nah, ini. Yang tadi Pak Ibnu bilang Tuhan Yesus sendiri yang baptis Roh Kudus toh? Nah, ini. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Pak Ibnu sudah dengar dari tadi ini. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Pak Ibnu sudah percaya, betul nggak? Ya. Nah, ini langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Harus dimeteraikan dulu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, begitu Pak Ibnu. Tinggal selangkah lagi, satu langkah Pak Ibnu berdoa dulu. Satu langkah. Iya, satu langkah. Tinggal bagaimana Pak Ibnu ikut perjamuan itu harus Pak, karena begini. Ingat pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan menyembuhkan orang sakit itu Pak Ibnu? Yang perempuan, yang perempuan baru yang remah-remah itu. Bukan itu. Yang jatuh dari meja. Nah, ini saya baca ya. Pada waktu Yesus belum disalib toh. Nah, ini kita baca ya Matius ini. Nah, ini kan biasanya Summa dia bawa dalam berdebat-debat. Nah, cuma dia tidak memahami. Nah, ini saya mau kasih tahu jawabannya. Matius 8 ayat 4 ya. Nah, ini. Nah, ini kah? Nah, ini. Ini tulisan merah ini, tulisan kata Yesus ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, pada waktu perempuan ini disembuhkan ini, ya kan? Nah, ini kan ceritanya kan ini nih. Waktu perempuan dia seorang perempuan lain, seorang yang sakit kusta ini. Nah, ini. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah orang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Menyembah Yesus ini. Ya, dan berkata, itu menyembah itu. Mereka menyembah dia. Ya. Tuhan. Tuhan ini kan orang kadang-kadang teman-teman kita dari Muslim tidak mengerti. Ini kan Tuhan di atas segala Tuhan. Iya. Ya kan? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengelurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, lalu Yesus berkata kepadanya, nah ini yang sering digodong-godong oleh Zuma dan teman-teman yang lain. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan
hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, orang salah tafsir di sini. Yang dikatakan ini kan pada waktu Yesus kan belum mati disalibkan. Makanya hukum persembahan dalam kitab Imamat 4 ayat 20 dan ayat 26 masih berlaku. Hukum Musa masih berlaku. Karena Yesus belum disalib. Makanya Yesus berkata, ya kan? Betul kata Pak Ibnu, betul kan? Ya, ya. Nah, karena kan Yesus belum disalib, makanya Yesus bilang, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Masih dalam zamannya kitab Yahudi perjanjian lama. Pergilah persembahkanlah persembahanmu, yaitu berikanlah kalau orang miskin burung tekukur, toh. Tapi Ya, kalau betul, orang yang betul. mampu, ya orang yang mampu kasih domba atau kambing, ya kan? Nah, perintahkan untuk Musa sebagai bukti kepada mereka. Nah, makanya nanti kalau setelah Yesus mati di kayu salib, baru tidak ada lagi persembahan. Karena itulah yang kita lakukan sekarang, Pak. Setiap kita 1 tahun ada yang 4 kali, ada beberapa gereja yang lebih. Jadi kita melakukan perjamuan itu, penebusan. Makanya kalau kita orang Kristen, jalan kita lihat salib. Salib itu bukan kita sembah, enggak. Salib itu mengingatkan kita, oh dosa kita sudah dipikul. Di kayu salib itu sudah dipaku. Jadi kita orang Kristen memang sudah bebas. Cuma yang kita lakukan ini saja hanya tinggal menjaga kekudusan itu. Karena tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan kita. Masuk surga. Ada ayatnya Pak Bombom. Kalau kita melakukan segala dosa berkita. Nah, Pak Ibnu sekarang masih bisa berbahaya. Karena Pak Ibnu memang sudah percaya, tapi belum dipagari. Belum dipagari dengan kuasa Roh Kudus. Belum. Pak Ibnu sudah percaya. Jadi Tuhan sudah sekarang nih pegang Pak Ibnu. Tapi belum kepenuhan, namanya kepenuhan. Tinggal nanti Pak Ibnu, kalau memang percaya, saya malam hari ini tompang doa, saya berdoa untuk Pak Ibnu, kemudian kalau Pak Ibnu mau, pengakuan dari mulut Pak Ibnu sendiri, dan langsung, besok, kalau kapan pun Pak Ibnu mau, dapat bagaimana, langsung Pak Ibnu ke gereja, hamba Tuhan bisa baptis Pak Ibnu. Setelah itu baru bisa melakukan perjamuan. Kalau Pak Ibnu setuju, kalau mau, begitu Pak Ibnu. Jadi memang harus melakukan perjamuan. Kayak macam anak saya ini kasih karunia, dia belum melakukan perjamuan, belum. Dia sudah dibaptis, tapi belum perjamuan. Mungkin dia masih sekolah kan, katekisasi. Ya. Tapi nama sudah terdaftar di kerjaan surga, Pak. Gitu. Ya, ada ya, dia punya amin, tahap. Ya. Jadi gitu Pak Ibnu. Jadi kalau kita melakukan perjamuan, berarti kita sudah melakukan seperti yang persembahan itu. Kita mengucap terima kasih seperti dalam kitab Imamat. Itu Pak Ibnu. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Ibnu? Silakan. Ya, untuk sementara tidak ada dulu. Oh ya. Nanti kalau Mungkin kan ada, nomorku ada. ada yang Nomorku kan. ya. Oke, Pak. Nomorku kan ada, kalau memang Pak Ibnu mau, ya siap-siap nih. Nanti tinggal supaya ikut perjamuan. Harus begitu Pak Ibnu. Ikut perjamuan baru sah. Ya. Itu syaratnya. Ya. Sama aja Pak Ibnu melakukan seperti tadi dalam kitab Imamat itu. Melakukan persembahan. Jadi kalau kita tidak melakukan perjamuan, itu bukan main-main Pak. Perjamuan itu kadang toh Pak Ibnu. Ya. Ini. Saya cerita, saya punya orang tua yang saya kenal. Tahu Ji, kita dari Sulawesi toh? Ya. Ini Haji Balo-Balo. Ya. Jadi pada waktu kita ke gereja Ji. Jadi waktu itu di gereja, kan ada kami punya senior itu kan yang pimpin. Nah, saya duduk. Kita ikut, yang senior yang pimpin. Saya perhatikan ke atas. Orang itu saya kenal. Ini Haji Balo-Balo. Nah, pada waktu turun perjamuan, dia tidak melakukan perjamuan. Sampai selesai. Saya langsung keluar tanya dia, kenapa tidak melakukan perjamuan? Dia bilang apa? Dia takut balo-balonya hilang. Iya. Karena orang Kristen banyak di gereja tapi pegang balo-balo. Nah. Iya.
Tahu di balon-balon apa dia pegang? Tukang main judi. Ya. Kalau dia main ayam, tidak bisa itu ayam mati karena pisaunya tuh kebal di ayamnya. Ya. Tapi dia pegang. Nah, makanya saya bilang ya bikin dia sampai tinggal nanti dia bertobat saja. Nah itu. Jadi kalau orang punya ada apa, kalau dia sudah melakukan perjamuan hari itu langsung selesai. Karena siapapun, biar dia punya apa kuat-kuat. Kalau dia ke gereja itu kan cuma gereja saja. Tapi kan dia tidak pengakuan iman, dia hanya melihat bahwa dia sebagai Kristen KTP. Tapi pada waktu dia melakukan duduk perjamuan, di situ ditaklirkan semua. Biar kau punya pasukan jin 1000 jin, hari itu kalau perjamuan tetap pas minum, langsung selesai. Makanya dia tidak mau. Karena dia dulu pasti setannya bicara, jangan kau ambil nih, berani kau ambil selesai bikin. Selesai. Nah itu. Nah ini saya kasih contoh Pak. Sudah tahu gitu? Nah itu. Kalau orang namanya kalau makanya pada waktu saya di gereja, saya tinggal perhatikan dia. Jadi saya punya mata tinggal begini ya. Saya perhatikan, saya lihat terus. Kan meja kan depan kan panjang, perjamuan kudus kalau kita di gereja itu kan cawan itu kan besar. Nah, itu. Jadi tinggal. Nah, kalau selama ini corona sudah berbeda. Kan kita cerita dulu. Kalau corona itu kan sudah gelas loki kecil-kecil, ya kan? Jadi kita buka sendiri, lokinya kecil minum. Tapi tetap bikin mejanya meja panjang. Gitu. Tapi kalau dulu, ya saya lihat itu orang, tapi sekarang saya sudah ketemu dia, kayaknya mungkin sudah pulang kampung kapan. Jadi dia duduk di atas, saya tanya, keluar. Saya kenal itu orang, dia tukang main ayam, sabung ayam. Saya tanya, kenapa Jiko tidak dia bilang, Pak Gembala sudah tahu, kita jadi orang Sulawesi sama-sama jadi tahu mau tipu-tipu lagi. Sudah itu sudah. Kalau saya tahu ya balo-balo, balaki balo-balo, nah jinnya lari. Kan pakai anu tuh, dia ji anu kuliah gitu, dia ji kain merah, batu-batu hitam ya lah. Apakah balo-balo? Mungkin kulo besi kan tidak tahu siapa dia. Aduh, ya itu macam-macam deh. Mungkin ada sisi ular kah, apakah tengkorak kah, juga tidak tahu. Itulah namanya malam-malam. Jadi gitu Pak Ibnu, lucu-lucu nih. Iya. Jadi kalau Pak Ibnu tabe ji. Kalau Pak Ibnu saya lihat memang tidak ada apa-apanya itu, bersih ji. Cuma Pak Ibnu cuma masih agak ya tinggal satu melangkah lagi. Iya, Itu Pak Ibnu. Jadi memang langkah. harus jadi Pak Ibnu memang begitu. Memang harus melakukan seperti dalam kitab Imamat, ala Abraham, Ishak dan Yakub melakukan perjamuan. Itu sebagai tanda. Kalau sudah melakukan perjamuan, saya yakin Pak Ibnu. Pak Ibnu nanti merasakan badan ringan sekali. Ringan. Pak Ibnu mendengar, saya tanya anak rohani saya, Fitri ya, yang baru dibaptis ini. Fitri, Nomi, Shalom. Salam Pak, salam semuanya. Nomi, Pak Bobo mau tanya, pada waktu pas Nomi dibaptis rasanya bagaimana? Kasih tau Pak Ibnu, cerita sama Pak Ibnu. Oh, iya. Salam Pak Ibnu. Salam Pak. Ya, salam. Iya, saya mau dikit kesaksian ya. Bagaimana Ya, saya silakan. saat dibaptis itu, ya memang itu sebelum saya dicelupkan airnya dingin ya. Sesudah saya dicelupkan, itu saya menggigil. Jadi saya tanya sama pendeta yang baptis itu, semua roh-roh gelap dalam tubuh kita itu keluar, terangkat. Jadi saya benar-benar menggigil gitu, karena airnya dingin banget. Saya rasanya dingin banget, tapi teman-teman yang di situ, yang ikut baptis, mereka nggak menggigil, nggak kedinginan. Entah kenapa saya sendiri yang menggigil, nggak tahu saya. Jadi saking penasaran saya tanya sama pendeta yang baptis itu. Nah dia bilang, iya roh-roh kegelapan, roh jahat semua dalam tubuh kamu terangkat. Sehingga kamu lahir baru, jadi hidup yang baru, dan penuh kasih. Itu Pak Ibnu. Pak Ibnu, kapan Pak
dibaptisnya, Pak? Ya masih pikir-pikir dulu. Masih belajar. Iya kan teman- gini Pak, kita kan nggak tahu ya hidup kita sampai kapan, sampai di mana batas kita hidup, diberi kesempatan. Jadi selagi kita hidup, kalau kita sudah tahu kebenaran, tinggalkanlah masa lalu yang kelam. Karena jalan keselamatan, Pak Ibnu sudah tahu sendiri kan, hanya ada di Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau iya Pak, dibaptis cepat-cepat ya Pak. Jadi teman-teman, sebentar kalau saya masuk sesudah dalam StreamYard, saya ada masuk di channel Rudy Yohanes ya. Saya mau bicara sama Rudy Yohanes ya. Teman-teman, tolong ya, nanti sebentar diam pada waktu saya bicara ya. Ya. Begini dulu Pak Bowo, saya mohon izin keluar dulu. Oke, boleh. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Saya banyak, Pak Ibnu, tetap ya Terima sama-sama. kasih Pak Ibnu. Jadi begini Pak, mohon didoakan saya, khusus untuk saya. Oh iya. Pak Ibnu, Mau Pak Ibnu. doa sekarang? Iya, nanti kan Boleh, Pak, selesai Bowo, acara sekarang, ini. Pak. Jangan Sebentar, berdoa iya. di ruangan-ruangan seperti ini. Oh iya, nanti. nanti kita khusus mengerti. Pak Bom yang Ya, doain ya doa Pak. mengerti. doa yang Oh, nanti di WA saja bisa Pak. WA, nanti saya bikin live ya. WA. Boleh? ya, silakan. Di, Bom, masih Pak. saya telepon. Di ruangan khusus kan Tuhan Yesus mengatakan masuklah ke dalam bilik untuk berdoa. Oh iya. Jadi jangan begini yang ya. Seperti itu, yang seperti itu yang sama itu. Ya, jangan di Oke. seperti ini ya. Oke, Oke. baik. Nanti saya telepon Pak Ibnu. Oke. Salam semua Makasih, yang minta ada di tuntunan ruangan ini. Ya, Yesus terus ya berkata. Pak Ibnu. Oke. Ya, Pak Ibnu, Oke, makasih. kulisin apa Pak Ibnu? Oke. Ya, Kulisin silakan. apa, Pak Ibnu? ya, Kulisin apa? ya silakan Pak, silakan. Oh ya. Nah, terima kasih. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد، ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي، تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية، هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول
Mari kita berapologet. Penyesakan akan kami bongkar saat ini juga di Solat Bendu Apologet. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Bersama Pak Bombong dan kawan-kawan, Solat Bendu Apologet. Dukung terus channel Solat Bendu Apologet dengan cara like, share, dan subscribe. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Jangan lupa dengan cara like, share, dan subscribe Solat Bendu Apologet. Solat Bendu Apologet, dukung terus.